Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 2 Cipari yang saya hormati, Bapak dari SMP Negeri 2 Gandrung yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dalam rangka sosialisasi modul 1 Guru Penggerak angkatan ke-4. Hari ini hari Jumat tanggal 28 Januari 2022. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya tidak akan banyak menyampaikan. Yang pertama, saya selaku yang dituakan, selaku kepala sekolah, ikut bangga, ikut senang karena ternyata di SMP Negeri 2 Cipari ada guru yang mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus sebagai guru penggerak. Jadi saya ikut bangga dan ikut senang karena di SMP 2 Cipari ada guru penggerak. Kemudian yang kedua, saya punya banyak harapan. Dengan adanya guru penggerak ini, nantinya benar-benar mampu menggerakkan sesuai dengan namanya. Mampu menggerakkan agar SMP Negeri 2 Cipari ke depan itu terjadi perubahan. Ada inovasi, ada perubahan, ada pembaruan, tentunya ke arah yang lebih baik sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah kita. Kemudian yang berikutnya, saya mengharapkan kepada Bapak dan Ibu guru semua, warga sekolah, mari bersama-sama kita berikan dukungan kepada guru penggerak agar dapat bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan bisa memberikan dampak seperti yang menjadi harapan kita semua. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin di upacara, kita ingin ada perubahan, kita ingin ada inovasi, kita ingin ada pembaharuan. Maka dengan adanya momen guru penggerak, saya berharap dukungan dari seluruh warga sekolah, guru penggerak mampu membawa perubahan. Kemudian yang terakhir, saya selaku yang dituakan di SMP Negeri 2 Cipari ini mendoakan untuk Ibu Feni Lestari selaku guru penggerak di sekolah ini. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga beban yang ada di pundak Ibu Feni untuk tadi seperti yang saya sampaikan di depan dapat terrealisasi dengan sebaik-baiknya. Ya, membawa keberkahan, bukan membawa malapetaka, tapi malah membawa keberkahan untuk SMP Negeri 2 Cipari khususnya. Itu doa kita semua untuk Bu Feni. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi rasa bangga karena di SMP 2 Cipari ada guru penggerak. Kemudian harapan-harapannya singkat saja, mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di SMP Negeri 2 Cipari benar-benar bisa memberikan perubahan. Kemudian yang ketiga, mari kita dukung keberadaan guru penggerak di SMP ini agar SMP 2 Cipari lebih baik. Yang terakhir, kita doakan guru penggerak di SMP 2 Cipari yaitu Ibu Feni Lestari diberikan kekuatan sehingga mampu membawa perubahan dan keberkahan untuk kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Usikum wa nafsi billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Harjo selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cipari. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Cipari. Saya merasa istimewa bisa berada di sini. Saya yang anak kemarin bisa dikatakan bisa duduk di depan untuk berbicara sedikit tentang program guru penggerak. Di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ade Irawan. Saya ngajar di
SMP Negeri 2 Gandrung Mamu. Saya aslinya orang Cilokrang, Wanarja. Saya menikah dengan orang Majenang, saya pindah ke Majenang. Saya ngajar di SMP 2 Gandrung, saya pindah ke Kedung Reja. Jadi kalau ditanya alamatnya saya bingung mau jawabnya di mana. Di sini saya sebagai pengajar praktek, saya membawai 6 CGP, 6 CGP, salah satunya adalah Bu Feni. Yang kebetulan Bu Feni itu adik kelas saya ketika di SMA. Saya lulusan SMA Cipari, adik saya persis saya lulusan tahun 2006 di SMA Cipari. Bu Feni tahun 2007 kalau nggak salah. Dan di sini juga ternyata dunia itu sempit. Saya juga punya teman Mas Dani, itu juga teman saya Bapak Ibu. Teman saya main bola juga, saya dulu sering main di sini sama Mas Dani. Saya sedikit bercerita tentang guru penggerak. Guru penggerak menurut saya adalah program yang sangat luar biasa, diklat yang berbeda atau lain daripada yang lain. Kalau boleh saya simpulkan, kelebihan dari guru penggerak itu ada 4. Yang pertama, program ini adalah program diklat terlama kalau nggak salah. Jarang ada diklat yang sampai 9 bulan. Bahkan kemarin kita ada break sekitar 1 bulan lebih, jadi mungkin sampai 10 bulan diklatnya. Diklat terlama. Kalau PPG itu kan cuma berapa? 3 bulan ya. Ini kita 9 bulan. Harapan dari kementerian adalah bisa melahirkan guru-guru penggerak yang bisa transformasi pendidikan di Indonesia. Yang kedua, untuk 1 CGP itu kita banyak pendampingnya. Selain saya sebagai guru penggerak, pengajar praktek, bukannya juga didampingi oleh fasilitator. Fasilitator itu tugasnya adalah memfasilitasi calon guru penggerak ketika mengerjakan tugas-tugas. Tugasnya ya lumayan banyak di LMS. Saya juga kadang-kadang melihat tugasnya, sok kasihan, bisa ya selesai gitu. Kalau saya tugasnya sebagai guru pendamping, tugasnya adalah mendampingi Bu Feni. Walaupun sebenarnya Bu Feni sudah punya pendamping Bapak, tapi mohon izin sama suaminya saya untuk mendampingi di program guru penggerak. Sebagai pendampingan individu kita lakukan setiap 1 bulan sekali. Juga tugas saya adalah ketika lokal karya itu 1 bulan sekali juga. Jadi ketika ada 9 bulan kita ada kegiatan lokal sampai 10 ada, karena kita ada lokal perdana. Dan kemarin lokal perdana juga kita menghadirkan bapak kepala sekolah sama dari pengawas, karena kita ada banyak persepsi di sana. Dan kami mohon dukungan dari Bapak Ibu Guru semua beserta kepala sekolah. Semoga program ini bisa berjalan dengan baik dan Bu Feni juga bisa melaksanakan tugas-tugasnya di sekolah juga. Karena di sini kita ada kegiatan aksi nyata. Karena kalau Bu Feni sendirian kayaknya agak terlalu berat kalau nggak didukung. Mungkin mau melaksanakan kegiatan aksi nyata tapi nggak didukung dari kepala sekolah mungkin atau dari guru yang lain, kan jadi nggak maksimal kegiatannya. Sebenarnya kami kegiatannya adalah 70% itu tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, karena ketika daring itu dilaksanakan setelah pulang sekolah biasanya sekitar jam 2, jam 3 kita baru ada kegiatan daring. Kalau ketika jam pembelajaran kayaknya kita nggak ada kegiatan daring kecuali lokal karya 1 bulan sekali. Kita juga memakainya hari Sabtu. Terus yang ketiga, materi dalam guru penggerak menurut saya sangat luar biasa. Benar-benar berusaha untuk merubah sistem pendidikan yang di Indonesia, yang tadinya kita hanya mengajar anak terfokus pada guru. Di kegiatan guru penggerak ini kita yang mengikuti siswa, pendidikan yang berpihak pada siswa, pendidikan berpihak pada murid, agar murid itu bisa lebih kreatif, inovatif sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang keempat adalah
lulusan dari guru penggerak itu tidak mutlak selesai pendidikan itu selesai kegiatannya, itu tidak. Seperti kemarin saya lihat yang angkatan pertama, selesai kegiatan guru penggerak ada kegiatan aksi nyata, ternyata aksi nyata di sekolahnya, bahkan aksi nyata di daerah lain. Kemudian yang saya lihat ada kegiatan aksi nyata di Bali. Terus mereka harus mentransfer ilmu juga. Mereka melaksanakan kegiatan sosialisasi di Purbalingga juga. Terus ada undangan juga di Semarang tentang guru penggerak ini juga, tentang aksi nyata mereka juga. Jadi tujuannya adalah mentransfer ilmu yang sudah mereka dapatkan kepada guru-guru yang lain. Dan di sini ada Bu Feni yang lagi belajar. Semoga Bu Feni juga bisa mentransfer ilmunya. Bukan kami menggurui Bapak Ibu. Kalau dilihat dari pengalaman kami jauh ketinggalan dari Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah puluhan tahun mengajar dan kami baru kemarin mengajar. Tapi mari kita bareng-bareng belajar bareng seperti apa sih yang diinginkan dari kementerian tentang program ini, seperti apa pendidikan yang diharapkan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih semangat ya Bapak Ibu. Jangan semangat, saya takut lihatnya bener. Mukanya semangat semua, saya jadi kayak uji nyali. Santai saja Bapak Ibu, kita di sini. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri Sukari, Bapak Raharjo SPD, yang saya hormati Bapak Adi Irawan selaku pengajar praktik dari Pendidikan Program Guru Penggerak Kabupaten Cilacap, Angkatan 4. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya hari ini mohon keikhlasannya saya memberikan apa yang sudah saya dapatkan selama kurang lebih 3 bulan kemarin. Awal saya mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya baru mendapatkan informasi atau ilmu dari modul 1. Pendidikan guru penggerak itu ada, kalau tidak salah ada 3 modul ya Pak ya, ada ya 3 modul. Selama Oktober sampai Desember kemarin saya baru mendapatkan modul 1 ini. Dan insya Allah hari ini izinkan saya untuk bisa men-sharing apa yang sudah saya dapatkan seperti itu. Baik, sebelumnya salam sehat dan bahagia. Semoga dengan bahagia kita mensyukuri nikmat Allah sehingga kita senantiasa bisa selalu mengingat betapa murahnya Allah memberikan kesehatan, kelapangan, kesempatan untuk kita mencari atau menyerap ilmu. Baik, kira-kira hari ini kita akan mempelajari apa? Dalam modul 1 pendidikan guru penggerak itu ada 2 submodul Bapak Ibu. Submodul yang pertama adalah refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Terus yang kedua tentang budaya positif atau pembiasaan budaya positif. Nah, jadi kita ini di modul 1 kalau saya analogikan itu seperti fondasi bagi pendidik. Fondasi bagi pendidik bagaimana bisa menciptakan merdeka belajar yang digaungkan oleh Bapak Menteri kita dari Kemendikbudristek bahwa kita tujuannya merdeka belajar. Nah, fondasinya apa? Ada di refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan nanti bagaimana pendidik bisa menciptakan atau mengupayakan budaya positif di sekolah tersebut. Kalau menurut Bapak Ibu pengajaran dan pendidikan beda enggak? Sama? Biasanya sama enggak? Pengajaran dan pendidikan. Nah, kalau dalam filosofinya Ki Hajar Dewantoro, pengajaran itu include atau masuk dalam proses pendidikan. Jadi kalau pengajaran itu proses pendidikan yang memberikan ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin. Jadi Bapak Ibu memberikan pelajaran di kelas itu termasuk pengajaran atau pendidikan? Pengajaran, betul. Lalu apa? Seperti apa yang pendidikan? Yang pendidikan itu justru adalah menuntut kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik seorang pribadi atau individu maupun saat ada di masyarakat. Lebih luas lagi Bapak Ibu cakupannya, ya atau tidak? Ya. Nah, itu saja pas saya mendapatkan materi modul ini saya langsung berpikir, wah, selama ini saya berarti baru mengajar atau sudah mendidik? Padahal kita tugasnya di sekolah adalah sebagai pendidik, ya pendidik. Tapi kalau di kelas mungkin memberikan ilmu pelajaran, mungkin apa saja yang ada dalam
kaitannya dengan mengajar, tapi justru mendidiklah yang lebih luas dan lebih dalam maknanya. Tujuannya apa sih agar Merdeka Belajar itu supaya bisa terwujud di sekolah kita? Harus yang seperti apa? Merdeka Belajar itu adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Kalau kita berefleksi, kira-kira sudah atau belum kita, istilahnya apa ya, kita sudah memanusiakan anak. Dalam artian nanti kita akan juga mempelajari bagaimana ilusi-ilusi guru selama ini dalam memandang peserta didik. Nanti ada. Nah, kembali ke Merdeka Belajar, pendidikan yang berpihak pada anak, menuntun segala kodrat dan menumbuhkan budi pekerti yang luhur pada jiwa anak. Budi pekerti yang bagaimana? Pembentukan karakter. Karakter yang seperti apa? Karakter yang sesuai dengan arahan dari Bapak Menteri, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik. Untuk pendidikannya dulu, menurut Bapak Ibu, aliran pendidikan yang selama ini kita lakukan atau kita yakini itu yang seperti apa? Apakah anak itu seperti tabula rasa yang memang kertas kosong terus kita bisa nyetak macam-macam, atau yang seperti apa? Karena menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa aliran pendidikan itu ada 3. Kalau tidak salah itu di halaman 50 modul 1 sub 1 itu menyebutkan bahwa pendidik di Indonesia umumnya itu ya memiliki aliran pendidikan yang pertama yang memandang bahwa peserta didik itu seperti kertas kosong. Jadi terserah pendidiknya yang mau membentuk apa. Itu kalau dalam aliran teori belajar itu berarti termasuk yang empirisme kalau tidak salah. Terus yang kedua, teorinya itu terkait dengan teori negatif atau nativisme yang memandang bahwa sebenarnya anak sudah punya potensi, wis wataknya kayak gue aja, kayak gitu ya kayak gitu aja. Hasilnya seperti itu. Kita tuh nggak bisa merubah terlalu banyak, atau mungkin kita nggak punya kekuatan untuk merubah dari luar, nggak bisa. Nah, tapi ada aliran yang ketiga, pendidikan yang ketiga itu yang konvergensi. Teori konvergensi. Teori konvergensi ini justru adalah gabungan dari bagaimana mempercayai bahwa hereditas apa ya Bu ya? Genetik atau bawaan dan lingkungan itu mempunyai kekuatan yang sama dalam membentuk anak. Seperti itu. Nah, tinggal kita memakai teori yang mana nih? Mikir anak ini bisa kita setting, atau kita mikir kita nggak mampu nih untuk membuat anak atau menciptakan anak yang bagaimana, atau teori yang ketiga konvergensi bahwa anak udah punya bakat, kita asah, kita poles. Nah, selanjutnya tadi disebutkan bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat apa saja yang dimiliki anak. Ini saya baru tahu dengan mengikuti pendidikan program guru penggerak, ternyata anak itu memiliki kodrat yang selama ini saya nggak terpikirkan. Nah, kodrat yang pertama adalah kodrat anak. Kadang saya sempat mikir, loh, bocah tandanya komedian. Nah, orang gelem menang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Apalagi kita masih SMP siswanya. Nah, ternyata kodrat anak itu ya bermain. Ingin tahunya tinggi, keponya jelas. Apalagi kita sekarang itu istilahnya apa? Peserta didik kita itu generasi Z. Ya, generasi Z bukan generasi milenial lagi kayaknya. Memang yang sudah luar biasa untuk tantangan-tantangannya dan perubahan-perubahannya. Ternyata kodrat anak itu dia bermain, ingin tahu, mencoba, jajal, pokoknya polanya lagi banyak, apalagi untuk yang levelnya SMP. Terus kodrat yang selanjutnya ada kodrat alam. Kodrat alam itu yang seperti apa? Kodrat alam itu lingkungan keluarga dan sekitarnya. Setiap anak itu mempunyai kodrat yang berbeda. Walaupun kodratnya anak itu bermain, tapi dari kodrat alamnya apa? Keluarganya bagaimana? Basic keluarganya seperti apa? Dia potensinya dapat dukungan apa dari keluarga? Tapi kadang kita sendiri di sekolah nggak mau tahu ya Bapak Ibu. Pokoknya semua kayaknya rata, kemampuannya sama semua, harusnya lulus semua. Misalnya kalau untuk kognitif, ya berarti KKN ya ini standarmu.
Padahal kodrat alam setiap anak itu berbeda. Betul nggak Pak Mul? Ada yang bisa lukis, ngitung, berbeda ya Pak? Potensinya itu masing-masing membawa sendiri. Nah, yang terakhir ini ada kodrat zaman. Kodrat zaman itu tantangan yang luar biasa untuk kita pendidik. Bagaimana setiap anak itu punya kodrat zamannya sendiri-sendiri. Mungkin pas saya kecil HP-nya masih polifonik, monofonik, begitu. Nah sekarang sudah minimal Android berapa, bisa akses YouTube dan sebagainya. Nah bagaimana kita bisa menyamakan tantangan kita kok dengan siswa kita yang sekarang, itu akan sangat berbeda. Itu pula dengan bagaimana proses pembelajaran kita pas dulu, kita mungkin dibilangin sama gurunya masih dengan level tertentu, manut terus takut atau mungkin ya istilahnya nurut lah udah. Tapi sekarang anak malah kayak nantangin. Nah itu tantangan dari kodrat zaman. Bagaimana kita sebagai pendidik bisa istilahnya beradaptasi dengan beberapa kodrat zaman ini supaya kita tidak kalah dengan tantangan yang ada. Apalagi di era globalisasi Bapak Ibu. Sekarang kalau udah tahu dengan dunia internet, kayaknya saya juga pusing. Ada istilah Bitcoin, ada istilah kripto. Ya ada kan sekarang saya udah kayaknya kok tinggalin zaman sekali sekarang. Saya maksudnya, tapi bagaimana kita bisa tetap berusaha sebagai pendidik, jangan sampai kita terbilas dengan perubahan. Karena yang menang itu bukan yang kuat, bukan yang besar, tapi yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Itu adalah bagaimana kita bisa bertahan dari seleksi alam. Nah, selanjutnya, budi pekerti. Dari semua kodrat itu ada kodrat anak, kodrat alam, kodrat zaman. Bagaimana kita sebagai pendidik tetap membungkusnya dengan budi pekerti yang sesuai dengan budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu yang bagaimana? Yang santun, yang toleransi dan sebagainya. Tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Ada yang hafal, Bapak Ibu? Karakter profil pelajar Pancasila? Beda apa Bu? Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kaitannya apa yang pertama ini? Kaitannya dengan akhlak dalam beragama, hubungan dengan sesama, dengan masyarakat, dengan alam, dengan negara. Ini akhlak yang mendasari. Terus ada yang berkebinekaan global. Profil dengan karakter yang berkebinekaan global itu yang bagaimana? Ini yang istilah dalam kalau gampangnya itu ada istilah open minded. Kita terbuka dengan sesuatu yang baru, tapi kita tetap punya istilahnya apa ya? Kayak ini prinsip saya. Nah, kita harus bisa memberikan penanaman karakter itu kepada siswa kita atau peserta didik kita. Kamu itu anak Indonesia, punya karakter seperti ini dan ini. Tapi bagaimana dengan karakter punya ada tantangan baru, budaya baru dari luar? Silahkan mempelajari, tapi jangan sampai melunturkan budaya negara sendiri. Nah itu yang harusnya kita tanamkan. Jadi supaya bisa tetap mencintai budaya sendiri, tetapi juga terus tidak yang fanatik menganggap bahwa sesuatu yang baru atau dari luar itu pasti jelek. Tidak. Kita bisa memfilter itu. Nah, karakter yang ketiga gotong royong. Kalau gotong royong jelas nih Bapak Ibu. Kaitannya untuk apa? Karakter gotong royong berkolaborasi. Terus bagaimana anak bisa berempati? Nggak lihat temennya kesusahan kok malah guyu. Mungkin kalau guyu sesaat habis itu nolongin mending. Tapi saat menertawakan kesusahan orang lain itu yang perlu kita redam. Nah, kalau punya sifat seperti itu sih bagaimana nantinya dia bisa dalam terjun ke masyarakat bisa punya peluang yang bagus. Nah, itu di karakter gotong royong. Untuk selanjutnya karakter yang mandiri. Bagaimana dia bisa bertanggung jawab atas segala pilihan dan menerima konsekuensinya. Kadang anak itu perlu kita ingatkan. Nah, yang ambil keputusan siapa? Kamu kayak gitu. Nah, berarti konsekuensinya tahu nggak apa? Kadang kita perlu istilahnya agar anak merefleksi. Oh, kamu ngelakuin apa salah? Kita kasih tahu salahnya di mana. Terus anak dipancing kira-kira harusnya yang bagaimana? Jadi bukan sekadar kita marah, menghardik dan sebagainya.
Karakter selanjutnya adalah bernalar kritis. Nah, dari sekian banyak tadi, bagaimana supaya anak itu mempunyai karakter yang bisa memfilter berbagai budaya baru kah, informasi kah, seperti sekarang yang banyak sekali kita temui yang hoax-hoax. Anak gampang sekali, jangankan anak, saya sendiri pun yang sudah seperti ini masih kalau dapat share-sharean kadang langsung saya share lagi tanpa saya tahu cross check itu benar atau tidak. Dan itu juga perlu pemikiran sebelum kita men-share informasi, kita harus yakin betul itu hoax atau bukan. Nah, bernalar kritis ini bagaimana bisa memfilter informasi dan sebagainya dan membuat keputusan atau problem solving. Karakter ini yang menurut saya di anak SMP memang sudah harus mulai benar-benar ditanamkan. Bagaimana dia sudah mulai bereaksi dengan remaja, dengan sesamanya, kadang biar nggak kena hoax, biar nggak kena istilahnya tawuran remaja itu banyak. Umumnya awalnya itu dari pisahan SMP. Nah, kenapa kalau dia tidak bernalar kritis, ya gampang kena hasutan dan sebagainya. Seperti itu. Yang terakhir, karakter yang kreatif. Setelah punya banyak tadi, dia bisa memfilter dan sebagainya. Bagaimana dia bisa memodifikasi atau mungkin kalau memang mungkin dia cerdas, karakter yang bisa punya ide-ide atau gagasan yang memang tadinya belum ada di sekolah itu. Entah kegiatan kah, entah berbentuk misalnya barang atau apa. Nah, itu karakter-karakter profil pelajar Pancasila yang harus kita pancing atau harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Nah, sekarang saya ingin mengulas kepada masa lalu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ingat kembali masa-masa sekolah dulu. Masih adakah kenangan yang tersisa dari proses pembelajaran atau pendidikan Bapak Ibu dari SD sampai dengan perguruan tinggi? Ada kesan yang bagus? Ada kesan yang jelek? Ada nggak? Ada. Pasti ada ya. Sekolah itu sebagai salah satu yang memberikan warna, ya atau tidak Bapak Ibu? Apalagi untuk masa-masa SMA biasanya itu ya lumayan maaf ya Bapak. Biasanya kalau SMA kan lagi mulai ada rasa dengan lawan jenis sebagainya, biasanya lebih complicated kayak gitu. Nah, lalu bagaimana peran sekolah memberikan kenangan yang bagus untuk peserta didiknya? Saya juga takut sebagai guru BK, jangan-jangan anak kalau dengar istilah BK, tukang hukum gitu. Atau mungkin dengan guru yang lain misalnya, kayak jangan aku. Nah, kenangan-kenangan yang jelek itu yang harus kita redam, atau mungkin kalau bisa jangan sampai ada kita memberikan kenangan-kenangan yang buruk. Karena pendidikan itu istilahnya itu sebagai fondasi anak. Fondasi anak dalam bisa berinteraksi di masyarakat. Kenapa sih kok harus kita? Menurut Ki Hajar Dewantoro, tripusat pendidikan itu salah satunya sekolah. Iya atau tidak, Bapak Ibu? Ya. Yang pertama keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga masyarakat. Makanya kita itu bagaimana bisa menciptakan kondisi atau ekosistem pendidikan yang bagus untuk peserta didik kita. Kalau dalam istilah sekarang ya well-being, gitu ya Mas ya, well-being. Bagaimana sekolah yang ramah anak, bebas dari perundungan, istilahnya seperti itu. Nah, bagaimana upaya menciptakan budaya positif? Tadi kita sudah tahu bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat. Kodrat anak dari kodrat anak itu sendiri, kodrat alam, kodrat zaman. Terus bagaimana kita pendidik di sekolah bisa mengelola kodrat itu hingga menjadikan seorang peserta didik itu mempunyai budaya yang positif. Sebelum ke aksi, kita harus bisa mengubah mindset dulu. Makanya yang pertama itu ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma. Ini yang tadi saya katakan bahwa ternyata saya sendiri masih punya ilusi yang seperti ini. Ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Muridnya kok ini patuh manut kalau aku gurunya, misalnya seperti itu. Saya masih punya pemikiran seperti itu, tapi sekarang dengan pendidikan program guru penggerak ini saya jadi paham. Ya, budaya positif itu harus
tiba-tiba dari pemikiran, kok guru ngontrol murid kalau udah nggak jadi muridnya, bagaimana? Terus kalau murid itu sudah tidak dengan kita sebagai gurunya, bagaimana? Tidak membekas untuk jangka panjang. Jadi kan hanya mengontrol murid di situ saja atau saat itu saja. Ilusi guru mengontrol murid. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif bermanfaat. Mesti naik hadiah manut, mesti naik alun manut, misalnya seperti itu. Padahal itu jadinya terbentuknya karena ada stimulus, yaitu tidak Bapak Ibu, bukan dari dirinya, tapi karena kok gini naik manut ya. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat ternyata sudah salah. Yang selanjutnya, ilusi membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Terus kalau ada anak salah, diisin-isin depan siswa yang lain. Saya pernah salahnya, ternyata itu juga salah, nggak boleh. Membuat orang bersalah itu tidak menguatkan karakter, malah menunjukkan identitas bahwa individu itu gagal, malah seperti dipermalukan. Ya, kalau misalnya yang dipermalukan dalam tanda kutip itu bagus mentalnya, dia akan termotivasi, stresnya jadi stres positif. Tapi kalau yang stresnya jadi stres negatif, aku memang gak layak, aku memang pembuat onar, aku aja gak rusuh. Akhirnya terbentuk adalah karakter yang seperti itu, yang kita permalukan di depan rekan-rekannya. Ilusi yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak maksa. Cacilik manut harus tua. Ya atau tidak Bapak Ibu? Atau mungkin dengan anaknya, dengan adiknya, saya juga gitu. Masih juga dengan banyak sekali yang istilahnya baru saya dapatkan di pendidikan ini, bahwa ilusi orang dewasa berhak memaksa, tidak memanusiakan manusia. Semua orang punya keinginan, punya pemikiran. Tidak seharusnya dunia itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, pembentukan perilaku individu. Nah, yang tadi semuanya ilusinya tadi sepertinya berkaitan dengan bagaimana respon-respon pendidik dan peserta didik. Sebenarnya apa yang melatar belakanginya? Nah, ada dua teori dari stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu bagaimana ada stimulus dulu baru merespon. Kalau di istilahnya kemudian kalau belajar teori belajar ya Pak, behaviorisme, stimulus respon. Tapi ada juga teori kontrol. Nah, kalau stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Jadi orang yang dengan stimulus respon, yang punya pemikiran dengan stimulus respon itu melihat bahwa semua orang melihat hal yang sama. Jadi orang itu nggak menerima ada perbedaan. Domane wong lain pada pemikiran misalnya seperti itu. Tapi kalau yang bagus itu teori kontrol, di mana setiap individu mempunyai kontrol diri. Saya itu bisa mengontrol diri saya. Saya itu tidak istilahnya apa ya, bisa mengelola diri saya. Jadi kebutuhan memahami orang lain itu punya kebutuhan yang berbeda. Kalau orang lain misalnya punya melihat bahwa kalau anak terlambat itu pasti salah, misalnya terlambat pasti salah. Mungkin dengan yang teori kontrol, barangkali ada yang melatar belakangi. Kita tanya dulu. Gak semua persepsinya itu sama. Seperti itu. Ada yang melihat bahwa kalau orang salah itu harus dipermalukan, biar jerah. Tidak. Ada yang misalnya mau dipanggil dulu, diajak ngobrol dan sebagainya. Jadi kalau teori kontrol itu melihat setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, persepsi yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama. Lanjutannya yang tadi stimulus respon, karena mikirnya semua sama. Jadi ya, bagaimana supaya orang lain juga bisa berpikir seperti saya? Carilah kebenaran-kebenaran, argumen-argumen seperti itu. Tapi kalau teori kontrol yang memegang peran terhadap dirinya sendiri, berusaha memahami pandangan orang lain. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, kayak yang tadi terlambat. Mungkin ada apa ini? Jadi nggak melulu salah dan sebagainya. Ada lagi yang stimulus respon.
menganggap orang lain itu bisa mengontrol saya, karena ada anggapan saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau teori kontrol, ya hanya saya sendiri yang bisa mengambil keputusan atas diri saya. Saya patuh terhadap peraturan yang karena saya memahami tugas dan kewajiban saya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya orang lain bisa mengontrol saya, itu istilahnya dengan penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Itu di stimulus respon tentang pengontrolan terhadap orang lain, atau diri sendiri bisa dikontrol oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saat terakhir orang manut paksa. Ini juga kadang peserta didik kayak gitu ya, tawarkan, gak ada yang mau, paksa akhirnya. Nah, padahal dalam teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi bagaimana tadi kita bis pada penaknya, kamu mau, guru juga. Jadi tidak ada yang dirugikan, sama-sama menang, ibaratnya seperti itu. Nah, itu ada pembentuk perilaku individu, teori dari stimulus respon dan teori kontrol. Dari perubahan paradigma tadi tentang ilusi, jadi kita mikir, wah sebenarnya disiplin itu apa sih? Di sini, disiplin itu ternyata berasal dari bahasa Latin, dari kata disiplina yang berarti belajar. Kirain saya disiplin artinya patuh. Kirain saya tadinya disiplin itu patuh. Ternyata tidak. Disiplin itu belajar. Nah, Ki Hajar Dewantara itu menyebutkan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka belajar, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Mardika iku jarwanya noramu lepas sing pangkreh min uko kuat puasa aman diri priyangga. Artinya apa Bu? Saya agak bingung ini bahasa Jawa, saya bisa nggak salahnya Bu? Ya, jadi arti dari kalimat tersebut itu merdeka itu tidak hanya dilihat dari bebasnya orang tersebut dari suatu kuasa yang dikuasai orang lain, tapi lebih ke kekuatan dirinya sendiri untuk menguasai dirinya sendiri. Terima kasih Bu Bahasa Jawa. Tepuk tangan juga Bapak Ibu. Jujur saya tidak tahu ini, saya memang memetik istilah ini karena menurut saya unik. Mardika itu jawabannya saya belum pernah mendengar istilah seperti ini. Ternyata artinya adalah bagaimana lepas dari kekuasaan orang lain tapi bisa menguasai dirinya sendiri. Baik, kalau saya artikan mungkin dengan mengontrol dirinya sendiri. Betul. Berarti disiplin itu lebih diutamakan belajar untuk mengontrol diri sendiri. Berarti saya salah paham. Saya pikir namanya disiplin anak patuh. Patuhnya dari mana? Karena ada peraturan. Oh, ada peraturan. Berarti saya pikir lagi, berarti itu stimulus respon dong. Karena ada peraturan, jadi patuh. Kalau kembali ke teori kontrol, berarti memang dia punya image dalam dirinya, teori kontrol diri, bahwa saya orang yang merdeka itu bisa mengontrol diri saya dan lepas dari pengaruh atau kekuasaan orang lain. Bisa dipahami Bapak Ibu terkait stimulus respon dan kontrol ya? Nah, ada 3 motivasi perilaku individu. Motivasinya apa? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin ini saya lihatnya masih sangat mayoritas sekali di sekolah, apalagi yang pakai sistem poin. Poin bagaimana seorang peserta didik atau murid atau siswa bersikap patuh terhadap satu peraturan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anggota sih langsung berapa bisa pacarannya, misalnya seperti itu. Jadi bukan punya pemikiran, oh saya itu tahu bahwa ada di siswa seragam yang lengkap terdiri dari A, B, C. Nah, itu bedanya antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, kita sebagai seorang pendidik harus bisa menumbuhkan teori kontrol, mengaplikasikan supaya anak itu paham. Jangan nunggu stimulus, tapi memang dari dalam dirinya sendiri atau intrinsik, bukan dari eksternal atau ekstrinsi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kembali lagi yang tadi, nanti puji,
membeli hadiah dan sebagainya. Tapi yang bagus itu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita ada di Indonesia yang punya norma. Betul Bapak Ibu? Kita terikat dengan norma. Lalu bagaimana norma yang ada di masyarakat kita? Yang rapi, yang seperti apa? Siswa yang santun yang seperti apa? Itu juga ada. Nah, bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik atau internal dalam diri siswa tanpa harus distimulus dengan hukuman, dengan peraturan yang berlebih. Itu tugas kita sebagai pendidik. Nah, selanjutnya budaya positif bagaimana lagi selain dengan perubahan paradigma, terus ada pemahaman tentang disiplin, kita bisa mengupayakan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini saya juga baru tahu, kok keyakinan kelas, saya istilah-istilah keyakinan kelas kemarin ikut lomba karya baru paham. Ini pengganti peraturan, bisa diistilahkan seperti itu. Jadi kalau peraturan itu kesannya kaku atau tidak? Kaku, hukuman, kayaknya kalau nggak patuh itu ada hukuman dan sebagainya. Dan itu sudah dibuatkan, kita tidak ikut untuk membuat atau menyepakatinya, tidak ada. Tapi kalau keyakinan kelas, siswa itu berkontribusi dalam membuat keyakinan. Kita ajak dulu. Sebenarnya kita punya keyakinan apa sih? Nilai-nilai kebajikan apa sih? Contohnya, setiap anak, setiap individu harus saling menghormati ya Bapak Ibu. Atau boleh mengejek? Menghormati kan? Nah, keyakinan yang pertama bahwa setiap siswa saling menghormati, misalnya seperti itu. Kita tulis di kertas, kita tempel di depan kelas. Keyakinan kelas 8C misalnya, bahwa siswa saling menghormati. Nah, siswa berkontribusi dalam pembuatan keyakinan itu. Dia mau punya keyakinan apa? Keyakinan bahwa kita saling peduli misalnya. Punya keyakinan bahwa kelas kita nyaman. Nah, itu kita bisa mencoba membuat keyakinan kelas yang kita rancang bersama. Ini biasanya dengan wali kelas. Kalau guru SD mungkin pas karena satu kelas, tapi kalau guru mapel mungkin agak sulit, tapi tetap bisa dilakukan. Cuma kayaknya kalau wali kelas lebih pas. Terus yang kedua, keyakinan kelas berisi pernyataan universal berupa nilai kebajikan yang diyakini semua anak di kelas. Harus yakin dulu persepsinya sama. Namanya saling menghormati itu ya tidak mengejek, tidak menjatuhkan, tidak menghina dan sebagainya. Jadi berarti udah saling menghormati aja. Pemahaman aku udah dipilih, saling menghormati misalnya seperti itu. Terus keyakinan kelas merupakan kalimat positif, menghindari kalimat jangan atau dilarang. Jadi kalau keyakinan dengan kalimat positif ya tadi, kami saling menghormati. Kami kelas 8C atau siswa kelas 8C saling menyayangi. Atau mungkin kami kelas 8C aktif dan masuk kelas tepat waktu. Beda dengan tidak terlambat datang ya Bapak Ibu, tapi masuk kelas tepat waktu. Atau mungkin dikasihkan 5 menit sudah berkumpul, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir, tidak terlalu banyak, realistis dan dapat diubah sesuai kesepakatan bersama. Bikin keyakinan kelasnya yang realistis aja, nggak usah kebanyakan. Misalnya 4, menghormati, kelas bersih, aktif berpartisipasi. Kayaknya sudah senang ya Bapak Ibu kalau kelasnya memang betul-betul seperti itu. Nah, contohnya ada keyakinan kelas itu bisa melalui sticky note, maju per individu atau per siswa memiliki keyakinan kelas yang bagaimana terhadap kelasnya ditempel di depan kelas seperti itu. Nah, bagaimana tadi keyakinan kelas sudah ada. Terus kalau misalnya ada konflik, sering ya Bapak Ibu misalnya menemui anak-anak yang punya permasalahan di kelas, yang suka tidur, yang suka gelut, yang suka jajan, bukan jam istirahat. Salah satunya konflik permasalahan yang seperti itu. Masih awam sekali. Nah, sebenarnya mereka tuh melakukan seperti itu apa sih tujuannya? Kadang pernah kepikiran bahwa jadi kok kakak matikan ini privasi. Saya sering sekali saya bilang seperti itu. Nah, ternyata setiap siswa atau kita sendiri saja dalam melakukan sesuatu itu ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Lalu bagaimana kita bisa mengontrol itu? Nah, kita sebagai pendidik yang mengarahkan ke peserta didik kita.
sebenarnya mereka itu punya 5, atau kita itu punya 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, yang sangat primer sekali ya, makan, minum. Yang kedua ada love and belonging, cinta dan kasih sayang, penerimaan. Wah, kalau yang ini ya, kadang anak ada yang tidak diperhatikan di rumah, terus di sekolah cari perhatian. Ya, pokoknya kuliah anak kayak ini, love and belonging, cinta dan kasih sayang. Nanti kalau sudah diperhatikan, manut. Tapi kalau dicuekin, kumat lagi. Nah, di sini. Yang ketiga, penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Kalau ini kaitannya dengan self esteem, harga diri. Aku mampu kok diremehkan, gelut di lapangan. Itu sering sekali biasanya jam olahraga ya Pak. Jadi anak itu pengen diakui kemampuannya, terus kayaknya merasa kalau kalah bertanding itu anak sing adil atau mungkin merasa diremehkan. Nah, kebutuhan ini yang sedang keluar atau yang sedang dibutuhkan oleh anak. Terus yang keempat, kebebasan dan kebutuhan akan pilihan. Siswa kita biasanya kalau tidak ada gurunya terus pada main bola di lapangan. Nah, iya bisa jadi karena kebutuhan dia memilih untuk main bola daripada di dalam kelas mengerjakan tugas seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kesenangan, menciptakan perasaan senang. Ada juga yang walaupun ngerti ada gurunya, tetap main bola karena senang sampai dipanggil-panggil, ayo rebut pelajaran. Nah, tapi senang. Nah itu kebutuhan dasar manusianya itu yang sangat kuat, yang perlu dipenuhi. Nah, kita sebagai pendidik harus memahami Bu, harus memahami 5 kebutuhan dasar ini. Untuk apa? Untuk kita mengelola konflik itu. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Kita termasuk yang mana nih kalau nemu anak yang sedang konflik atau bermasalah, nggak kondusif di kelas, seringnya jadi penghukum Pak, atau pembuat orang merasa bersalah, atau jadi teman, atau jadi pemantau, atau jadi manajer. Bu, ini bagaimana pendapatnya Bu? Lebih ke yang penghukum apa ya? Lebih ke yang penghukum. Apa ini sih gue tidak dengar udah. Gitu ya Bu ya. Bagaimana Bu? Aduh. Kalau misalnya Pak Yatim Pak, kalau ada anak yang bermasalah biasanya diapain Pak? Nggak mau di pelajarannya IPA terus gitu, biasanya. Kalau saya seringnya iya, kalau biasanya teman ada nama bersih, dibangun gitu ya Pak. Dilus-lus Bu. Oh, dilus-lus. Pak Totong ya Pak, biasanya ya Pak. Ya, berarti benar teman, posisinya sebagai teman ya. Baik, sebagai pendidik kita punya pilihan posisi kontrol guru saat menghadapi siswa yang bermasalah atau punya masalah. Kita sedang ada di yang mana nih? Kalau yang penghukum ya jelas, mau main nangkono di saat itu juga, di posisi itu juga. Sama dulu ya. Nah, kalau yang pembuat orang merasa bersalah ini yang mungkin kesalahan untuk mengekspresikan kecewaan. Mereka ini deh, kok kayak gue sih kayak gimana nih? Kayak gitu ya, menurutku saya juga kayak gitu. Sama ya, Bu. Sabar. Iya ya, Pak. Sabar sebenarnya ya, Pak. Nah, yang selanjutnya sebagai teman bernada ramah, akrab, melupakan kesalahan. Oh, kowe lah kayak gitu kan denitnya ya. Besok aja kayak gitu lagi udah terus lupa tanpa ada solusi. Itu posisi kontrol dulu tanpa ada solusi. Teman baru mau main tapi mainnya akrab. Kowe main gitu misalnya. Nah, yang keempat ada monitor atau pemantau, mengingatkan anak pada peraturan yang dilanggar dan memberikan sanksi. Kamu tahu sudah terlambat, sanksinya apa? Poinnya berapa? Mati hafal buat saya. Kalau sistem poin menurut saya, anakku sampai hafal. Saya tahu, saya pernah poin 5 kan Bu. Saya sekarang kayak gini kan Bu. Nah, itu berarti posisi kita yang menemukan itu sebagai monitor atau pemantau. Ataupun yang kelima ini yang terakhir, sebagai manajer. Membimbing anak untuk mengetahui kesalahan dan mencari solusi untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Kamu tahu sudah melakukan kesalahan apa? Tahu saya terlambat.
konsekuensinya bagaimana kalau terlambat? Ya, saya ketinggalan pelajaran. Misalnya jawabnya kayak gitu. Kalau jawabnya nggak tahu Bu, ya kita kasih tahu. Nanti kamu udah ikut pelajaran ya. Sabarnya mau ditambahin Bapak Ibu, betul. Terus kira-kira bagaimana solusinya supaya tidak terlambat lagi besok? Oh, gimana kalau di alarm misalnya? Kita memberikan bagaimana berbagai alternatif solusi. Kemarin sempat ditanyakan, apakah ini harus dimiliki semua guru atau anak yang bermasalah itu hanya dikasihkan ke guru BK atau kesiswaan? Seperti itu. Kemarin ditanyakan pas lagi sesi elaborasi dengan instruktur yang ada ya. Jadi kalau kita di kelas Bapak Ibu sebagai pendidik kita harus memahami betul posisi ini, termasuk dengan kebutuhan dasar itu. Kalau memang sudah tidak mampu, baru meminta bantuan kepada guru BK atau dengan misalnya kesiswaan atau dengan kepala sekolah. Berarti itu sudah istilahnya kronis Bapak Ibu. Tapi sebagai pendidik semua pasti berhubungan langsung dengan peserta didik dan konflik atau masalah itu pasti ada. Kita temui di kelas. Nah, bagaimana? Ya kita punya persepsi yang sama. Oh, posisi kontrolnya kita mau pakai yang mana ini sebagai guru di kelas saat menemukan anak bermasalah. Saya mau jadi yang umum aja. Please nanti kemana-mana. Misalnya kan gampang ya Bapak Ibu ya. Tapi selesai nggak permasalahan? Kapok ya memang anak mungkin kapok. Tapi yang tadi pengalaman apa yang diterima anak? Aku nampukain di bulan mana bahwa dia terus mengatur nakal. Sampai berapa tahun ketemu di kondangan itu yang diri sendiri saya berdiri ya. Begitu. Nah, bagaimana kita bisa memberikan kesan yang baik, well-being tadi yang menciptakan ekosistem pendidikan yang memang bagus untuk anak. Tinggal kepada Bapak Ibu mau ada di posisi yang mana, menghukumkah atau membuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer. Silahkan ada di tangan Bapak Ibu. Nah, lalu ini yang sudah mendekati akhir ini ada segitiga restitusi. Setelah kita paham kontrol tadi posisinya ada di mana, kebutuhan dasarnya apa, anak didik melakukan kesalahan, kita di pendidikan guru penggerak itu diajarkan ada segitiga restitusi, semacam manajemen konflik, semacam itu. Tapi istilahnya kayak pertolongan pertama Bapak Ibu. Saat kita menemui ada anak yang bermasalah, entah individu, entah kelompok, entah duel, nah kita bisa melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang kayak gimana? Nanti kita cari tahu dulu kenapa kok harusnya segitiga restitusi. Kenapa nggak langsung dihukum aja diserampung? Apalagi kan guru BK diserampung. Ternyata tidak, sebagai pendidik kita harus memahami segitiga restitusi. Tujuannya atau alasannya, yang pertama restitusi itu jadi fokus belajar dari kesalahan siswanya. Tahu salahnya apa, bukan menebus kesalahan, bukan titik beratnya kita hukumannya gimana supaya jerah, bukan, tapi kamu paham kamu salahnya di bagian mana, misalnya itu. Terus yang kedua tawaran, bukan paksaan, tawaran. Solusinya bagaimana kira-kira? Kita memberikan beberapa alternatif solusi kalau memang anak itu belum punya inisiatif seperti itu. Nah, yang ketiga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi. Kamu ngantuk di kelas, tidur, terus belajar ke guru, kenapa? Saya bantuin ibu misalnya, atau mungkin ada kalau anak kita main game kayak gitu. Berarti kan kebutuhan dasarnya mencari kesenangan. Nah, berarti bagaimana untuk mengupayakan itu supaya tidak terjadi lagi? Terus yang selanjutnya yang keempat, mengevaluasi diri bukan orang lain. Ini yang kadang susah. Nggak nganggap dirinya salah dong. Itu ibunya kok nggak bangunin, jadi saya terlambat. Sering nggak Bapak Ibu? Ya kan? Oh ibunya nggak bangunin, padahal yang harus bangun pagi kan si siswa. Seperti itu. Yang terakhir, pembinaan karakter dan solusi bukan tindakan. Jadi bukan titik beratnya di hukumannya itu, tapi bagaimana karakter yang kita bentuk dengan anak berbuat salah, bagaimana kedepannya tidak terulang kembali dan anak memiliki karakter yang lebih baik. Itu tujuannya kalau memakai manajemen segitiga restitusi. Bentuknya seperti ini. Nah,
segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Nggak kelihatan Bu? Kelihatan ya? Iya, masalahnya. Yang segitiga yang bawah itu Pak, yang garis bawah itu menstabilkan identitas. Bagaimana kita memahami bahwa semua orang, gak hanya anak, itu pasti pernah melakukan kesalahan. Iya kan Bapak Ibu? Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Bagaimana kita menemui anak saat dia melakukan kesalahan itu kita pertama menstabilkan identitasnya dulu. Wah itu bocah, salah ya wajar. Pertama itu. Kenapa sih harus seperti itu? Dengan dia merasa diterima, harapannya dia akan mau membuka diri. Tapi kalau kita belum apa-apa sudah, kita akan membuat karakter dia itu gagal. Apalagi sampai membuat dia merasa bersalah di depan rekan-rekannya. Identitasnya sudah merasa harga dirinya mungkin agak gimana kayak gitu. Nah, pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita ke arah kiri, validasi tindakan yang salah. Nah, kira-kira kita cari tahu yang melatar belakangi itu apa dia melakukan seperti itu. Baru diterima, terus kita baru tanya, Pak udah merasa diterima? Harapannya dia mau terbuka. Saya kayak gini Bu, gini. Oh ternyata kamu tuh seperti itu. Saya seperti itu. Nah sudah, sebelah kiri kita ke atas turun ke yang sebelah kanan. Menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Saya contohkan permasalahannya. Misalnya anak yang dulu, mohon maaf Pak Mul, kemarin kita ada kasus Ganes dengan siapa itu ya, namanya anak-anak sekarang saya dengan Excel ya, yang salah paham lagi bersandar terus belum. Nah misalnya seperti itu. Saat kedatangan mereka berdua bagaimana? Menstabilkan identitas. Namanya remaja, senang duel, lagi kodrat anak cari tahu, ya kan Bu? Lagi cari tahu, mungkin istilahnya apa ya? Mereka awalnya bermain, cuma bercanda, segala macam, akhirnya sampai ada kesalahpahaman. Kita stabilkan dulu identitasnya. Oh namanya remaja ya, lagi coba-coba ya Mas. Nah, lalu validasi tindakan yang salah. Alasannya apa kamu mukul dia? Misalnya seperti itu. Dia ngomongin yang jelek-jelek tentang orang tua saya, misalnya seperti itu. Wah kebutuhan dasar apa ini? Love and belonging kah? Penerimaan kah? Atau apa? Kita boleh di situ. Lalu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Bahwa ternyata peserta didik itu harus saling menghormati. Kalau misalnya ada salah paham, merasa tersinggung dan sebagainya, apa betul itu saling menghormati dengan menonjok orang? Kembalikan seperti itu. Itu segitiga restitusi. Lalu terakhirnya alternatif solusi. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Mau yang konjok-konjokan terus, yang ada masalah konjok selesai? Tidak kan? Tidak selesai, akan menimbulkan dendam. Terus kita putar lagi. Putar laginya bagaimana? Alternatif solusinya kita perbanyak. Bagaimana kalau kita tawarkan untuk mediasi? Misalnya kamu coba ngomong, apa yang tidak terima dari dia? Apa mungkin yang harus diperbaiki? Apa kamu perlu ada minta maaf? Seperti itu. Jadi segitiga restitusi, bagaimana kita memanusiakan anak-anak juga punya potensi untuk problem solving. Jadi tidak hanya bahwa dia punya masalah, kita yang memberikan jalan keluar. Jadi beratnya segitiga restitusi itu seperti itu. Itu inti dari modul 1 pendidikan guru penggerak, pemikiran filosofi Hajar Dewantoro terkait dengan pendidikan dan bagaimana fondasi awal kita menciptakan budaya positif. Ini belum sampai dengan kegiatan yang lain ya Bapak Ibu. Ini baru fondasi awal kita saja. Saya persilakan Bapak kita untuk yang mau bertanya atau sharing pengalaman ya boleh Bapak Ibu yang pengalamannya sudah luar biasa terkait dengan siswa peserta didik kita atau dengan bagaimana kita menciptakan SMP Negeri 2 Ciparing ini untuk menjadi ekosistem pendidikan yang benar-benar bisa berpihak pada anak, kita memanusiakan anak, kita bisa memfasilitasi anak seperti itu, dan kita berkontribusi menuntun kodrat mereka supaya menjadi peserta didik yang secara pribadi tangguh, punya kontrol diri, saat terjun di masyarakat juga menjadi anggota masyarakat yang baik.
Baik, ada pertanyaan kah? Boleh. Saya dulu. Boleh. Ya, terima kasih atas waktunya, menarik sekali ya. Kalau saya simpulkan ini adalah runtuhnya teori behaviorisme ya. Jadi teori humanisme yang menyelesaikan manusia seperti itu. Nah, yang menggelitik saya itu ada satu kebudayaan kita sebenarnya. Ini masih relevankah dengan keadaan saat ini? Karena teori terus selalu bergerak. Ini yang berhubungan dengan informasi ranking kelas. Nah, iya. Informasi ranking kelas ini kan masih layak untuk kondisi saat ini karena di teori bias stimulus dan respon itu kan akan menghasilkan reward and punishment ya. Nah, di humanisme kan sudah tidak ada reward dan punishment itu sendiri. Sedangkan ranking ini masih ke teori stimulus dan respon. Mohon tanggapannya untuk calon guru. Terima kasih. Susah ya Pak. Bagaimana posisi ranking ya Pak di dalam untuk saat ini masih relevankah terkait dengan pendidikan guru penggerak yang lebih humanis daripada dengan yang behavior ya Pak? Kalau menurut yang sudah saya pelajari Pak, memang betul sekali perrankingan itu bisa diibaratkan kurang baik Pak, atau memberikan istilahnya apa ya, dengan negatifnya lebih banyak negatif. Kita berpikirnya seperti ini. Saat anak mendapatkan satu predikat bagus, misalnya saya contohkan kita punya anak yang memang terbiasa bagus. Suatu ketika karena kondisi apa dia nilainya turun. Mungkin saja dia punya pikiran bahwa identitasnya saat itu gagal. Itu yang bahaya. Sangat merasa dengan adanya perankingan itu seperti label. Kalau saya tidak salah baca modul gitu kan, seperti label. Jadi reward pun walaupun menurut kita itu penghargaan, itu juga memiliki dampak yang negatif. Negatifnya apa? Satu, ketergantungan. Kedua, jadi patokan. Ketergantungan pengennya dapat terus, ini bukan dinai, kan di sisi berbeda 100.000, pengennya lagi. Padahal kita kan harganya cuma sekali, misalnya untuk memancing, tapi akhirnya ada minta lagi. Terus kalau misalnya jadi patokan, nah ini yang susah. Yang namanya orang pintar dia ranking 1. Saat dia tidak ranking 1, dia merasa identitas saya gagal nih, saya bukan individu yang bagus atau bukan siswa yang bagus. Makanya untuk istilah perankingan saat ini kalau bisa diadakan seperti itu. Jadi setiap anak punya potensi, kodratnya berbeda, kodrat alamnya berbeda. Nggak mungkin kita akan menyamakan dalam arti yang dari desa dengan yang dari kota dengan fasilitas yang lengkap dengan yang standar. Itu contohnya takarannya seperti itu. Terus lagi, belum lagi kalau misalnya ini yang kaitan dengan sosial Pak. Perankingan itu bisa menimbulkan iri hati. Jadi ada kesenjangan sosial, mohon maaf, geng ya Pak. Wah, baca pintar-pintar gitu, baca sing biasa-biasa. Ini yang kelompoknya di lapangan, ini yang kelompoknya baca buku, misalnya seperti itu. Nah, kita di pendidikan guru penggerak bagaimana semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam belajar, mengembangkan potensinya dan sebagainya, supaya bisa berkompetisi dalam hal yang positif, tapi lebih fokus ke dirinya, bukan pada rewardnya, seperti itu. Itu Pak jawaban saya. Ada tambahan Pak Adil? Oh, pertanyaan dulu Pak Saudara. Oke, Pak silakan. Ya langsung saja kaitannya dengan materi yang disampaikan tadi oleh Bu Bani selaku calon guru penggerak, dan saya yakin yang lain pun ini sudah menjadi guru penggerak motivasi ke peserta ini. Ini kaitannya dengan apa yang tadi disampaikan. Saya mendengar ada teori tabula rasa, ya, di mana anak itu lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, kemudian anak itu akan menjadi hitam, putih dan lain sebagainya, itu tergantung dari peran mereka, orang tua atau lingkungan yang ada di sekitar mereka. Kemudian kalau kita kaitkan dengan teori tripusat pendidikan, di mana ada 3 unsur lembaga pendidikan ini yang juga sama-sama mempunyai peran yang besar terhadap pembentukan karakter anak. Yang pertama ini adalah pendidikan keluarga, kemudian yang kedua adalah pendidikan formal sekolah, kemudian pendidikan masyarakat atau pendidikan non formal. Namun kita kadang-kadang sering melihat suatu permasalahan
bahwa apabila terjadi kegagalan dalam dunia pendidikan, walaupun itu tidak mutlak, tetapi dari pihak-pihak lain itu lebih banyak atau lebih cenderung menyalahkan dari pihak pendidikan sekolah. Padahal memang guru itu juga orang atau profesi yang membidani lahirnya sebuah anak peserta didik. Namun kita harus sadar juga bahwa anak tersebut dibesarkan, dididik itu tidak dari kalangan guru saja atau dari lingkungan pendidikan. Dua lembaga pendidikan ini seperti keluarga, ini terutama pada keluarga ini adalah lembaga yang utama dan yang pertama memberikan pendidikan terhadap anak. Namun kalaupun misalnya ada anak itu salah, kesalahan itu tetap tertumbuh pada sekolah. Sehingga peran keluarga, peran masyarakat dalam membentuk karakter anak itu seolah-olah tidak kelihatan. Yang disalahkan lagi bagaimana pendapat Bu Penny mengatasi permasalahan tersebut, sehingga pihak-pihak yang ada di dalam dunia pendidikan itu, terutama dalam pendidikan informal, formal, dan non formal itu mempunyai tanggung jawab yang sama. Katanya hot sekali Pak. Saya bisa memahami secara keseluruhan, luar biasa. Terima kasih Pak Syukur, terima kasih juga Pak Budi. Pertanyaan reflektif ya Pak, untuk sekolah kita juga mungkin ya Pak. Bagaimana kita mempunyai beban yang lebih dari pusat pendidikan itu, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Istilahnya tiga lembaga ini sebenarnya punya peran penting dalam mendidik seorang anak atau seorang individu, tapi titik beratnya justru yang kelihatan di kita sebagai sekolah misalnya seperti itu. Bagaimana ya Pak? Nah, menurut pendapat saya, ya ini memang sudah entah keliru dari sananya atau bagaimana sudah budaya, atau mungkin kita yang di lembaga pendidikan secara formal masih kurang menggaungkan atau membumikan bahwa keluarga itu punya peranan penting dalam mendidik anak, apalagi untuk fondasi awal 5 tahun pertama periode keemasan. Nah, mungkin saya punya istilahnya apa ya, pemikiran bahwa parenting itu perlu kayaknya Pak. Bagaimana sekolah kita yang memang sudah paham, mohon maaf kita bilang kita sudah lebih paham mungkin daripada keluarga misalnya, atau mungkin daripada masyarakat di luar sana, karena kita mempelajari dan memang kita bekerja di bidang ini, jadi kita punya pemahaman lebih. Bagaimana kita bisa membumikan apa pemahaman kita tentang pendidikan kepada orang tua murid dan kepada masyarakat di luar. Nah, yang pertama mungkin dengan melalui seminar parenting yang diadakan di sekolah, mungkin Pak kepala sekolah mungkin atau tidak, seminar parenting kita panggil wali murid. Kalau misalnya ada pertemuan, kita juga mendatangkan mungkin entah psikolog anak atau praktisi pendidikan, bahwa kita juga menekankan bahwa pendidikan itu awal mulanya justru dari keluarga. Kita itu meneruskan, tapi fondasi awal ada di keluarga seperti itu. Kalau bukan kita yang memulai, terus siapa? Kayaknya kalau RT RW itu juga sulit. Nah, kita yang bekerja di bidang pendidikan, kita bisa berusaha melalui itu seminar parenting. Terus untuk masyarakat, kita bisa bekerja sama dengan tokoh-tokoh di masyarakat Pak. Nah, ini yang tadi dengan Pak RT RW pada desa, mungkin bisa menciptakan lingkungan yang kondusif untuk siswa setelah pulang sekolah sebagai salah satu bentuk pendidikan. Karena pendidikan itu bukan tentang pelajaran pengetahuan saja, yang tadi kita bahas bersama itu kan pengajaran. Tapi pendidikan bagaimana menuntut kodrat, semua kodrat anak. Nah, lingkungan mohon maaf yang suka main judi, lingkungan yang suka sahabat ayam, mau ada pendidikan apa dari lingkungan seperti itu? Nah, kita bekerja sama dengan masyarakat atau lembaga-lembaga atau masyarakat yang memang memiliki istilahnya apa ya, memiliki perhatian khusus untuk pendidikan anak. Karena yang kita pegang itu generasi penerus bangsa yang bakal calon pengambil keputusan-keputusan besok. Kadang menurut saya kita tanggung jawab muridnya sangat besar sekali untuk anak. Seperti itu Pak Syukur. Ada tambahan Bapak? Ya. Baik. Saya rasa cukup deh Bapak Ibu. Kita bisa diskusi lagi di lain kesempatan. Saya senang banget kalau sharing seperti ini. Luar biasa pemikiran Bapak Ibu. Hot sekali. Memang benar-benar, dan itu relate dengan keadaan kita yang sekarang. Ada di lingkungan kita dan memang terjadi saat ini, sekitar ini. Jadi ya mari kita diskusi bersama untuk kemajuan peserta didik kita, untuk kemajuan sekolah kita, bagaimana menyelenggarakan Merdeka Belajar yang berpihak pada murid. Seperti itu.
Baik, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang benar dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.